Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam perkuliahan pengantar fisika matematik di minggu ke-15 hari pertama. Hari ini kita akan belajar tentang beberapa integral fungsi tak wajar, atau kita sebut sebagai integral yang tak berhingga mungkin ya, atau bentuk integralnya tidak seperti yang biasa kita hadapi. Misalnya selama ini kita biasanya melakukan pengintegralan dengan selang, dalam artian ada batas dari A sampai B. Nah, kemudian juga bentuk integrannya, bentuk fx-nya merupakan fungsi terbatas ya. Nah, namun dalam beberapa aplikasi, misalnya fungsi-fungsi yang eksponensial atau fungsi-fungsi tak berhingga misalnya, dan ada kalanya kedua ini, selang atau fungsi terbatas ini, tidak terpenuhi, maka kita sebut sebagai integral tak wajar. Contoh integral tak wajar dengan batas tak berhingga ya. Misalnya contoh integral 0 sampai 1 tak berhingga dari untuk fungsi 1/1 plus x kuadrat dx. Bentuk integral ini hasilnya adalah inverse tangen x, tapi batasnya 0 sampai tak berhingga. Dengan 0 sampai tak berhingga, maka bentuk ini sendiri kalau dikasih 0 nilainya 1, kalau tak berhingga nilainya adalah 0, atau hasilnya tangen tak berhingga itu inverse tangen tak berhingga itu dia ada nilainya, tapi tangen 0 juga ada nilainya, tapi bentuknya tak wajar, tetap tak wajar. Untuk seperti ini misalnya, karena x-nya fungsi yang ini nilainya bisa jadi minus tak berhingga dikalikan sesuatu yang abstrak. Sini bukan abstrak ya, nilainya itu dia karena minus tak berhingga eksponensial minus tak berhingga kuadrat atau minus tak berhingga, ini nilainya jadi hancur atau tidak seperti yang biasa kita kerjakan selama ini. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya sebenarnya secara sederhananya kita misalkan integral tak wajar ini dengan integral yang biasa kita kerjakan dengan syarat batas A sampai B. Nah, karena kita memisalkan dengan integral yang sudah biasa, maka kita lanjutkan dengan cara membuat limit ya. Integral A sampai tak berhingga fx dx itu kita definisikan sebagai limit B menuju tak berhingga. Jadi yang ini kita ganti dengan B, di mana B-nya menuju tak berhingga untuk integral fx dx. Nah, bila limit ini nilainya ada, maka ya dia nilainya sama dengan integral tak wajar ini. Jadi jika limit ini nilainya ada, maka sama dengan integral tak wajar yang contoh integral 0 sampai tak berhingga untuk 1 plus x kuadrat dx itu dapat kita hitung dan kita tahu akan nilainya konvergen jika, nah kita batasi dulu 0 sampai b, 1/1 tambah x kuadrat dx itu sama dengan inverse tangen x dari 0 sampai b. Maka masukkan b dan 0, tangen b dan minus tangen 0. Nah, tangen 0 sendiri inverse tangen 0 itu terjadi ketika tetanya sama dengan 0. Tetanya sama dengan 0, maka inverse tangen 0 itu adalah 0.
sehingga nilainya adalah sama dengan tangan inverse tangan dari B. Nah, karena inverse tangan dari B, maka kita ubah lagi integral tak berhingga sampai 0 sampai tak berhingga 1/1 tambah x kuadrat dx itu sama dengan limit B menuju tak berhingga 0 sampai integral 0 sampai B. Kemudian nilainya sama dengan limit B menuju tak berhingga tangan B saja, karena nilai ininya adalah sama dengan inverse tangan B. Dan ketika B-nya tak berhingga, itu biasanya didapat pada daerah pi/2. Jadi kalau bentuk kurvanya ini dia adalah gini. Dan tak berhingganya itu di pi/2. Sebenarnya bukan hanya pi/2, di sini juga bisa pi atau 3pi/2, tapi ya kita ambil dulu yang bagian pertamanya saja. Sebenarnya mungkin dikali n, dengan n-nya adalah bilangan bulat, tapi nantilah kita pelajari itu. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Ya, kita misalkan limit B menuju tak berhingga integral 0 sampai B eksponensial minus x dx, maka nilainya sama dengan limit B menuju tak berhingga integral eksponensial minus x itu adalah minus pangkat minus x dengan batasnya adalah 0 sampai B. Kita masukkan nilainya sama dengan limit B menuju tak berhingga untuk coba masukkan menjadi minus eksponensial minus B. Minus kali minus eksponensial jadi plus eksponensial minus 0 sama dengan limit B menuju tak berhingga minus eksponensial, atau luas yang ini dulu ya, eksponensial minus 0 adalah 1 minus eksponensial minus B. Kita masukkan B-nya tak berhingga ya, B-nya tak berhingga menjadi 1 minus limit B menuju tak berhingga eksponensial minus B. Hasilnya 1 minus 0 eksponensial minus tak berhingga dan nilainya sama dengan 0. Maka nilai ini sama dengan 1 minus 0 atau sama dengan 1. Nah, bagaimana kalau definisinya integral tak wajar mulai dari minus tak berhingga sampai C? Nah, fx dx. Maka sebenarnya yang minus tak berhingga yang ini kita misalkan sebagai A, di mana A menuju minus tak berhingga. Jadi sama saja seperti yang tadi, cuma lihat batas limitnya yang diubah. Dan jika nilai limitnya ada, maka itu sebanding dengan ini. Oke, coba perhatikan, ini sama dengan kita definisikan sebagai limit A menuju minus tak berhingga untuk A sampai 0 x eksponensial minus x kuadrat dx. Oke, kita ketahui apa? Kita misalkan Oke, kita coba kerjakan soal yang ini. Pertama, kita ubah dulu menjadi bentuk limit. Limit A menuju minus tak berhingga untuk A sampai 0.
X eksponensial minus X kuadrat dx. Ya, jadi ubah dulu bentuk yang tadinya minus tak berhingga menjadi A, dengan A menuju minus tak berhingga. Kemudian kita kerjakan fungsi tak tentunya dulu dengan syarat batas A sampai 0. Nah, fungsi ini solusinya, cara mencari solusinya adalah kita misalkan U sama dengan X kuadrat, maka DU sama dengan 2X dx, atau setengah DU sama dengan X dx. Maka bentuk integral ini diubah menjadi eksponensial minus U DU. X dx itu DU. Dan solusinya adalah eksponensial minus eksponensial U dengan syarat batas A sampai 0. A sampai 0. Minus eksponensial pangkat minus U. Jadi hasilnya adalah minus 1. Masukkan dulu eksponensial pangkat minus 0. Minus kali minus plus jadi eksponensial minus A. Bukan A. Karena A-nya ini kan A. Ini X kuadrat. Jadi kalau U berarti ini jadi A kuadrat. Ini 0 kuadrat jadi 0. Berarti A kuadrat sampai 0. Berarti masukkan menjadi A kuadrat. Dan hasilnya sama dengan eksponensial minus A kuadrat minus 1. Berarti bentuk ini kita bisa ubah menjadi sama dengan limit A menuju minus tak berhingga eksponensial minus A kuadrat minus 1 sama dengan eksponensial pangkat minus tak berhingga A menuju minus tak berhingga dikuadratkan menjadi tak berhingga juga sama minus 1. Dan hasilnya adalah ini apa? Ini nilainya adalah 0. 0 minus 1 menjadi minus 1. Jadi solusi dari untuk integral ini adalah minus 1. Oke. Kita lanjutkan. Untuk integral tak wajar dari minus tak berhingga sampai tak berhingga fx dx. Nah, cara untuk seperti ini kita pisahkan dulu kedua daerahnya. Kenapa? Ini biasanya bermanfaat untuk cara mudahnya ya. Jadi tadinya kan minus tak berhingga sampai tak berhingga, sekarang kita ubah menjadi minus tak berhingga sampai 0, 0 sampai tak berhingga. Jadi minus tak berhingga sampai 0 fx dx ditambah 0 sampai tak berhingga fx dx. Nah, biasanya cara ini lebih mudah dikerjakan. Kemudian juga perhatikan apakah dia fungsi genap. Fx-nya itu adalah fungsi genap atau fungsi ganjil. Nah, kalau dia fungsi genap, ya itu biasanya integral minus tak berhingga sampai 0 fx dx ditambah 0 sampai tak berhingga fx dx itu biasanya 2 kali lipat yang salah satunya. Berarti ini tuh sama dengan yang batas minus tak berhingga sampai 0 itu akan sama dengan 0 sampai tak berhingga. Itu kalau fungsi genap. Kalau fungsi ganjil ya biasanya yang ini luas minus tak berhingga sampai 0 itu sama dengan minus 0 sampai tak berhingga. Jadi sehingga integralnya nanti itu saling mengurangi dan hasilnya jadi 0. Itu kalau fungsi ganjil. Itu biasanya, tapi kadang tidak seperti itu. Contoh misalnya integral minus tak berhingga sampai tak berhingga untuk 1 per 1 tambah x kuadrat dx. Nah, berarti fx-nya sama dengan 1 per
1 tambah X kuadrat. Apakah dia fungsi genap atau fungsi ganjil? Beri saja misalnya F10 sama dengan 1 per 1 tambah 10 kuadrat. F minus 10 sama dengan 1 per 1 tambah minus 10 dikuadratkan. Dan ini sama dengan 1 per 1 tambah 10 kuadrat. Artinya dia adalah fungsi genap. Oke. Fungsi genap. Sekarang integral minus tak beringa sampai tak beringa 1 per 1 tambah X kuadrat dx itu sama dengan integral minus tak beringa sampai tak beringa sampai 0 1 tambah 1 plus X kuadrat dx ditambah 0 sampai tak beringa 1 plus 1 tambah X kuadrat dx. Nah, karena dia fungsi genap, daerah positif itu sama dengan di daerah fungsi integral di daerah positif, X-nya positif atau di daerah X-nya negatif, itu nilainya sama, berarti sama dengan 2 kali integral 0 sampai tak beringa 1 per 1 tambah X kuadrat dx. Ya. Nah, berarti tinggal kita cari bentuk integral ini. Bentuk integral tadi ini bisa kita cari dengan cara limit, ya, dengan cara limit. Berarti integral ini sama dengan 2 kali integral 0 sampai tak beringa 1 per 1 tambah X kuadrat dx. Dan bentuk ini berarti sama aja dengan 2 kali limit A menuju B menuju tak beringa. Integral 0 sampai B 1 per 1 tambah X kuadrat dx. Dan nilainya adalah 2 kali limit B menuju tak beringa inverse tangen dari X, ya. Barat batasnya adalah 0 sampai B. Dan 2 kali limit B menuju tak beringa tangen inverse tangen dari B dikurangi inverse tangen dari 0. Dan nilai ini adalah nilainya sama dengan 0. Jadi 2 kali limit B menuju tak beringa untuk inverse tangen B. Hasilnya adalah 2. Limit ini nilainya adalah pi per 2. Hasilnya berarti ini sama dengan pi. Ya. Oke. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Nah, caranya ya kita ubah dulu ini menjadi. Nah, coba perhatikan. Coba perhatikan fungsi ini apakah fungsi genap atau fungsi ganjil. Kemungkinan dia adalah fungsi ganjil. Oke, bentuk integralnya 0 sampai tak beringa. Kita pisahkan minus tak beringa sampai 0 X per 1 tambah X kuadrat dx ditambah 0 sampai tak berhingga X per 1 tambah X kuadrat dx. Ya. Coba kita cari misalkan U sama dengan X kuadrat tambah 1, maka DU sama dengan 2X dx atau setengah DU sama dengan X dx. Ya, maka bentuk integral ini bisa kita cari menjadi, kita selesaikan dulu yang ruas, bentuk umumnya aja dulu, tak tentunya dulu ya. Integral X dx per 1 tambah X kuadrat itu sama dengan integral 1 per U du. Jadi 1 per U du itu adalah ln apa? Ln U atau sama dengan ln
X kuadrat tambah 1 dengan syarat batas ya. Nah, karena dengan syarat batas berarti ln X kuadrat tambah 1 syarat batasnya minus tak berhingga sampai 0 tambah ini pun sama ln X kuadrat tambah 1 dengan syarat batas 0 sampai tak berhingga. Kita masukkan ln 0 berarti adalah ln 1 dikurangi ln tak berhingga kuadrat tambah 1 ya, ditambah ln tak berhingga tambah kuadrat tambah 1 dikurangi 1. Ini coret maaf, ln 1 ini ln 1 kurangi ln 1, walaupun sebenarnya ln 1 itu nilainya 0, sedangkan minus ln tak berhingga walaupun tambah 1 tetap tak berhingga dikurangi minus ln tak berhingga kuadrat ditambah 1 ditambah ln kuadrat tambah 1. Ini harusnya dicoret dan hasilnya sama dengan 0. Walaupun sebenarnya tadi kita sudah tahu dia adalah fungsi ganjil, X per X kuadrat tambah 1 ini adalah fungsi ganjil. Kalau berdasarkan fungsi ganjil nanti harusnya dia saling menegasikan. Minus tak berhingga sampai 0 itu akan menegasikan dari 0 sampai tak berhingga. Oke. Contoh aplikasi untuk fungsi tak wajar ini adalah meluncurkan roket ke angkasa. Misalkan bahwa menurut hukum Newton, gaya gravitasi yang dialami roket berbanding terbalik dengan jarak kuadrat. Ini persamaan kuadrat untuk gaya gravitasi ya. Fg sama dengan konstanta gravitasi massa 1 kali massa 2 dibagi R kuadrat. Minus. Ya. Nah, ini fungsinya seperti ini. Oleh karena itu, gaya yang diperlukan untuk mengangkat roket tersebut adalah berkebalikannya. Karena gaya gravitasi ke bawah, untuk dia bisa ke atas, maka ini harus ada Fx ke atas untuk melawan gaya gravitasi. Ya. Nah, coba kita bahas. Untuk nilai P berapakah integral tak wajar ini konvergen? Seperti kita ketahui bahwa bentuk ini diubah menjadi limit B menuju tak berhingga integral 1 sampai B 1 per X pangkat P dx. Dan ini dapat diubah menjadi limit B menuju tak berhingga hasilnya adalah X pangkat minus P tambah 1 dibagi minus P tambah 1 dengan syarat 1 tambah B. Tapi ini bentuk integral ini ada syarat. P tidak sama dengan 1. Kenapa? Kalau P sama dengan 1, ini fungsinya adalah ya, jika P sama dengan 1, maka bentuknya berubah menjadi limit B menuju tak berhingga ln X dengan syarat batas 1 sampai B. B-nya adalah tak berhingga. Nah, ini jika P-nya sama dengan 1. Tapi jika tidak sama dengan 1, maka bentuk integralnya seperti ini. Di bagian mana yang dia akan konvergen? Nah, itu menariknya. Coba perhatikan. Kita lewatin dulu ini ya. Jika bentuk untuk P tidak sama dengan 1, ya, kita masukkan nilainya, berarti B pangkat minus P tambah 1 dibagi minus P tambah 1.
dikurangi 1 pangkat P minus P tambah 1 dibagi minus P tambah 1 ya, dengan limit B menuju tak berhingga. Nah, ini nilainya sama dengan 1, berarti ini sama dengan B pangkat minus P tambah 1 per minus P tambah 1 ditambah 1 ya, limitnya B menuju tak berhingga. Nah, coba perhatikan ketika B menuju tak berhingga, kita masukkan tak berhingga pangkat minus P tambah 1 per minus P tambah 1 ditambah 1. Coba perhatikan ya, coba perhatikan nilai ini itu akan sama dengan 0 tambah 1, dan nilainya 2, dia sudah tetap, dalam artinya konstan. Berapapun P-nya, nilainya adalah 1. Berapapun P-nya, nilai integral ini akan 1. Maaf, kecuali untuk P sama dengan 1 ya. Jadi nilainya akan sama dengan 1 ketika P tidak sama dengan 1. Terus bagaimana kalau P-nya sama dengan 1? Tadi kan kita sudah menguraikan kalau P-nya sama dengan 1, maka solusi integral ini 1 per X pangkat P dx ya, 1 sampai tak berhingga itu sama dengan limit B menuju tak berhingga untuk ln X dengan syarat batas 1 sampai B. Masukin limit B menuju tak berhingga ln B. Ln B dikurangi 0, berarti ln B. Ln B masukin tak berhingga, nilainya tak berhingga. Ln tak berhingga, nilainya tak berhingga. Dengan demikian dia jadi divergen. Divergen itu nilainya tak berhingga, tidak dapat ditentukan ya. Kalau konvergen berarti nilainya dapat ditentukan. Oke. Dengan demikian nilai P yang menyebabkan nilai integral tak wajar ini konvergen adalah ketika P tidak sama dengan 1. Udah, itu aja. Oke. Bagaimana kalau integral tak wajarnya dengan integran tak terbatas? Dalam artiannya bentuk ini kan kalau misalnya 1 per 0 itu kan tak berhingga ya. Atau tangan 0 itu tak berhingga. Atau misalnya, nah ini coba perhatikan. 0 sampai 2 sebenarnya bisa dipisah dari, jadi integral 0 sampai 1 tambah 1 sampai 2, dimana di batas 1 ini kalau masukin X nya 1 maka dia menjadi 0. 1 per 0 tak berhingga, jadi artinya kalau ini dia tak berhingga gitu ya. Maaf, tidak, bukan gini, ini 1, maka dia nilainya di sini. Kalau yang di atas 1 nilainya gini, dan kita mencari daerah yang luas, dalam artian karena dia sampai minus tak berhingga, di sini tak berhingga. Nilai dari ini ya, nilai dari fungsi fx nya gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Ya dengan cara limit juga sama ya, dengan cara B menuju integral A sampai C fx dx, maka kita definisikan menjadi limit B menuju A plus B C fx dx ya gitu. Nah, contoh misalnya seperti ini. Integral 0 sampai 1 per akar X dx, kita integralkan ini 0-nya itu jadikan dengan B ya, angka 1 tetap dapatkan sama dengan integral ini nilainya adalah
2 akar X. Integral tak tentunya dulu ya kita cari. Integral tak tentunya kita cari, dibatasi dari B sampai A. Hasil kita masukkan menjadi sama dengan 2 kurangi 2 akar B. Nah, integral 0 sampai 1 per akar X dx itu sama dengan limit B 0 plus. Kenapa disebut 0 plus? Karena kalau di 0-nya fungsi ini tak berhingga. Jadi 0 plus saja di ruas sebelah kanannya. Masukin, kan nilainya sama dengan limit B menuju 0 plus dalam kurung 2 minus 2 akar B. Karena B-nya 0, hasilnya adalah 2. Jadi limit ini bisa kita cari menjadi sama dengan 2. Gitu. Ya. Nah, bagaimana kalau ini berarti integralnya kita ubah menjadi 1 sampai, oh iya nggak usah ya. Jadi limit B menuju 1 plus integral B sampai 3 1 per X minus 1 pangkat 3 1 per 3 itu hasilnya sama dengan dx. Bisa juga dx minus 1 di sini diubah ya. Nggak usah. Integral B sampai 3 dx per x minus 1 pangkat sepertiga. Ini bisa diubah menjadi integral B sampai 3 oh iya, enggak. Nanti misalkan U sama dengan X minus 1. Berarti DU sama dengan DX. Ini DX, ini DU per U pangkat sepertiga. Nah, B-nya itu berarti B minus 1, 3 minus 1. Ketika limit B menuju 1 plus. Jadi integral ini menjadi limit B menuju 1 plus. Integralnya ini sendiri adalah U pangkat minus 1 per 3 tambah 1 per minus 1 per 3 tambah 1. Dengan syarat batas B minus 1 sampai 2. Limit B menuju 1 plus. Ini menjadi U pangkat 2 per 3 per 3 per 2 ya. Syarat batasnya adalah B minus 1 sampai 2 sama dengan, masukin menjadi 2 pangkat 2 per 3 kali 3 per 2 dikurangi 0 berarti ya. Kan B nya menuju 1, B minus 1 0 dikurangi 0, hasilnya sama dengan berapa ini? 3 dibagi 2 pangkat sepertiga. Ini nilainya. Nah, kalau seperti ini gimana? Ya, kita misalkan U sama dengan ln X, maka DU sama dengan 1 per X dx. Maka bentuk integral ini, masukkan X nya setengah, berarti batas integralnya menjadi ln setengah. Kalau X nya 1 berarti U nya 0. Ini 0. Kemudian bentuk integralnya menjadi DU per U sama dengan ln, integralnya adalah ln U ya, dengan syarat batas ln setengah dan 0. Oke. Kemudian ini
masukkan ln 0. Ln 0 itu berapa ya? Minus tak berhingga ya. Dikurangi ln dari ln setengah. Oke, dan nilainya adalah ln 0 itu 0 itu berarti ini tak berhingga ya. Minus tak berhingga ya. Nah, intinya nilainya ini. Kita cari lagi ya, ln 0 nilainya berapa. Oke, kita lewat dulu. Nah, jadi jika ada untuk nilai f-nya tak terbatas, jadi kalau integral tak wajar untuk f tak terbatas di C misalnya adalah rentang integralnya dari A sampai B, kemudian nilai f-nya sendiri dia tak berhingga misalnya, kemudian itu di titik C, maka kita bisa bagi integral ini dari A sampai C, dari C sampai B gitu. Dan kita bagi dua, sama seperti yang tadi ya. Kalau tadi kan sampai 0, minus tak berhingga sampai 0, 0 sampai tak berhingga. Sekarang dari A sampai C, dari C sampai B, sama saja, mirip. Ya, ini bentuk umumnya. Oke. Contoh soalnya gimana misalnya? Nah, contoh soalnya seperti ini. Integral 0 sampai 2, tapi di titik X sama dengan 1, nilai fx-nya itu tak berhingga. Ya, nilainya tak berhingga. Maaf. Enggak kayak gitu. Untuk X menuju 1 minus, ini kalau misalnya buat grafik ini adalah 1, dan di ruas kiri X-nya lebih kecil dari 1, di ruas kanan X-nya lebih besar dari 1. Maka bentuknya ini jadi gini. Dan gini. Di sini minus tak berhingga, di sini tak berhingga. Ya. Oh enggak. Ini pangkat 2. Oh, ini. Kalau perpangkatannya harus dilihat, maaf. Perpangkatannya ini adalah 2/3, maka nilainya gini. Jadi sebenarnya kalau misalnya dari 0 sampai 1, 1 sampai 2, karena dia adalah fungsi ganjil, harusnya dia ada fungsi ganjil, maka sama aja dengan 0 sampai 1 ditambah 1 sampai 2, karena nilainya pasti akan sama ya. Ya, fungsi genap, maaf, dia fungsi genap. Nilai ini adalah 3, di sebelah kiri juga 3, maka luas totalnya adalah 0 sampai 1, 1 sampai 2, itu adalah 3 tambah 3 sama dengan 6. Ya, syarat batas integralnya. Ini 0 sampai 1 ditambah 1 sampai 2, maka 3 tambah 3 sama dengan 6. Gitu. Itu cara ngelihatnya. Jadi melihat fungsi integral, fungsinya adalah fungsi genap atau fungsi ganjil, maka integralnya bisa lebih sederhanakan. Kalau ini gimana? Kalau ini coba perhatikan, misalnya coba perhatikan ketika X sama dengan 0, maka 1/X kuadrat itu mana 1/0 kuadrat, maka tak berhingga. Ya, tak berhingga. Oke, maka integralnya kita batasi minus 1 sampai 0, 1/X kuadrat dx, tambah integral 0 sampai 3, 1/X kuadrat dx. Integral ini nilainya adalah minus 1/X dengan syarat batas minus 1 sampai 0, ditambah ini juga sama, minus 1/X 0 sampai 3. Maaf, bukan di sini. 0 sampai 3.
Cuma karena karena bentuk integralnya itu minus 1 sampai 0, dan ketika di 0 itu dia tak berhingga, maka kita bisa buat ini menjadi minus 1 sampai B ditambah integral B sampai 3 gitu. Jadi 1 per x kuadrat dx per x kuadrat dx. Ini hasilnya adalah minus 1 per x minus 1 sampai B ditambah minus 1 per x minus 1 sampai B. Masukkan minus 1 per B ditambah minus 1 bagi 1 ditambah ini maaf minus 1 sampai B sampai 3 ini B sampai 3 berarti minus 1 per 3 minus berarti tambah 1 per B, ini coret, berarti nilainya adalah sama dengan 1 minus 1 per 3 atau sama dengan 2 per 3. Nah, ini kita sudah bahas tadi sebelumnya. Jadi bentuk integral ini ya, bentuk integral ini konvergen selama P tidak sama dengan 1. Kalau integral ini berarti bentuk integralnya dibatasi limit B menuju 0 plus, berarti B sampai 1 per X pangkat P X. Oke. Kemudian coba perhatikan berarti ada kesalahan tadi. Yang ini kita masukkan menjadi X pangkat minus P tambah 1 per X minus P tambah 1 dengan syarat batas B sampai 1. Kemudian kita cari ya dengan limit B menuju 0 plus. Hasilnya adalah kalau dimasukkan 1 dan B nilainya adalah sama dengan 1. Kalau ini nilainya sama dengan 1. Jika P-nya positif. Jika P-nya negatif, bukan positif. Bukan maksudnya positif, tapi jika P-nya genap, apa yang terjadi? Jika P-nya ganjil, apa yang terjadi? Ini harus dilihat. Nanti kita bahas lah di pertemuan selanjutnya ya. Jadi intinya adalah dia nih akan konvergen. Jadi mengkoreksi jawaban tadi sebelumnya, dia akan konvergen dengan syarat P tidak sama dengan minus 1. P tidak sama dengan 1. P tidak sama dengan 1. Untuk P genap, dia akan ada jawaban. Jika P-nya ganjil, karena dia fungsi ganjil, maka dia harusnya tapi enggak juga ya. Oke. Nantilah kita bahas lagi ya. Intinya untuk pengerjaan seperti ini rada rumit karena untuk melihat bahwa P-nya tidak sama dengan 1, P-nya harus dilihat ganjil atau P-nya genap. Oke, sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.